Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, kemudian terkait dengan broker ya. Jadi sebelum teman-teman memulai atau mengawali dari menekuni dunia trading ini, tentu harus disiapkan semuanya, harus disiapkan. Yang paling penting adalah mental. Yang paling penting adalah satu, siapkan mental dulu. Kenapa harus disiapkan mentalnya? Ya, seorang trader itu rata-rata mereka punya mental yang tangguh, yang kuat. Karena trading ini membutuhkan satu keberanian, satu pemahaman, satu pengetahuan, dan termasuk pengalaman di sana. Kita hanya berani tapi tidak ada persiapan, tidak ada perhitungan, ya nanti bisa jadi korbannya, bisa menjadi korban trading. Artinya kita bisa menghabiskan modal kita dengan sia-sia kalau kita tidak mempersiapkan semuanya. Maka harus siap mental. Trading ini bisnis yang high risk dan high return. Jadi punya resiko yang tinggi, cuma di sisi lain juga punya peluang yang besar. Tinggal dipilih. Kalau kita memahami resiko yang besar itu bisa kita tekan, bisa kita minimalisir. Sehingga yang kita kejar adalah peluang besarnya. Semua bisnis ada resiko, semua bisnis mengandung dua sisi ya, ada keuntungan, ada resikonya. Resiko bukan untuk dihindari, bukan untuk dicegah, tetapi resiko harus dihadapi. Nah, yang jadi persoalan resiko itu bagaimana, seberapa besarnya. Maka di dalam memulai bisnis apapun, yang terpenting sudah disiapkan bagaimana meminimalisir resiko itu. Karena sudah tahu pasti ada resiko. Trading itu resikonya habis, bangkrut, atau MC bahasanya. Orang dagang baju, orang dagang makanan, ketika marketnya tidak mendukung, artinya pasarnya sepi, paling mentok makanan kita sisa. Yang kita jual masih ada. Mungkin masih ada hari esok. Atau jual makanan ya minimal kita bisa makan lebih banyak. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan trading yang berbasis online ya? Trading yang berbasis online. Maka ketika kita salah, ketika rugi, dan kita misalkan habis uang kita, MC, selesai sudah. Dan itu bisa dalam hitungan yang cepat sekali. Ya, bisa dalam hitungan jam, bisa dalam hitungan hari, bahkan bisa hitungan menit. Modal berapapun, kalau kita tidak tahu tekniknya, tidak punya persiapannya, bisa habis dalam waktu yang sangat-sangat cepat dan tidak menyisakan sama sekali. Nah, itulah yang membuat banyak orang menjadi shock, menjadi stres, sehingga trauma untuk memulai kembali bisnis trading ini. Yang ada trading itu menghancurkan, yang ada trading itu membuat orang stres, membuat orang gila. Jangan ikut trading. Itu sia-sia, itu perjudian, itu apapun alasannya. Karena yang dialami seperti itu. Coba di awal diperhitungkan, dipersiapkan, dipelajari dulu. Semuanya ini, semua apapun yang kita lakukan, baik kita bekerja, baik kita belajar. Kalau kita mengawali dengan mengenal lebih dekat, kemudian memahami karakternya, mengetahui bagaimana teknik-tekniknya, tentu akan memudahkan kita. Sama halnya ketika kita dikasih kunci ya, dikasih kunci untuk kita nyetir helikopter. Minta tolong bawakan heli ini ke Juanda, Surabaya, misalkan dari Jakarta. Mau diapakan juga tidak ketemu, karena tidak punya basic pengetahuan ya, tidak punya pengalaman.
Tidak ada ilmu sama sekali terkait bagaimana cara menerbangkan helikopter ini. Mau dikasih kuncinya pun suruh jalankan tidak akan ketemu nantinya. Tidak akan bisa karena tidak tahu ilmunya. Sebaliknya, walaupun kita ya katakanlah tidak berpendidikan yang tinggi, tetapi terbiasa mengikuti pimpinan atau bosnya, tiap hari ikut. Akhirnya kita banyak mengenal, banyak melihat, ya makin lama makin dekat, lama kelamaan kita mengenal di situ, sehingga suatu saat dimintai tolong, setidaknya bisa mengenal lebih dalam, ya paling tidak minimal kita tahu. Beda yang tidak ada pengalaman sama sekali, tidak punya pengetahuan. Sama halnya dengan trading, tidak ada pengetahuan, tidak ada pengalaman, lepas sendiri, ya pakai modal yang besar. Yang ada ibaratnya kita dilepas di dalam hutan rimba yang di situ banyak binatang buas. Kita tidak punya bekal di sana melawan binatang buas yang sewaktu-waktu bisa menerkam kita. Yang ada kita jadi bulan-bulanan. Sama hanya dengan trading, maka sebelumnya siapkan dulu ya. Yang pertama tentu mental kita dulu. Trading itu satu bisnis yang tidak serta-merta kita langsung untung saat itu. Karena ketika kita masuk, ketika kita transaksi, posisi masih rugi, kan tidak selalu harus untung. Ada kalanya pagi kita masuk, untungnya baru sore. Ada kalanya sore kita baru masuk, 2 hari berikutnya baru untung. Ya, tergantung bagaimana kita memanage di sana. Oh, saya mau 1 hari saja selesai. Oh, saya 1 jam selesai. Oh, saya minta paling tidak 1 bulan saya alokasi waktu saya. Nanti tinggal memilih kita. Kita tinggal memilih. Di dalam bisnis trading ini ada banyak instrumen yang bisa kita pilih. Ada banyak tipe trading juga yang bisa kita pilih sesuai dengan karakter kita, ya, sesuai dengan style kita mana cocoknya. Yang kedua, siapkan atau fahami platformnya. Fahami platformnya. Yang mau kita gunakan untuk kerja ini apa? Alatnya apa? Kita mau kerja ke perusahaan. Yang mau kita kerjakan itu apa? Skill kita bagaimana? Sehingga kalau sudah persiapan, sudah mengetahui sedikit banyak cakupan kerjaan kita, tentu lebih mudah ya. Dan fahami semuanya. Oh, trading itu seperti ini. Oh, ternyata kalau kita menggunakan platformnya seperti ini. Jangan sampai menggunakan platformnya saja tidak bisa. Ya, kita mau kerja menggunakan alat kerja kita tidak bisa. Bagaimana kita mau kerja? Makanya platformnya harus dikuasai. Platform ini ya MetaTrader atau mungkin yang lain. Artinya secara teknis harus memahami. Ini penggunaannya untuk ini, toolbar ini untuk ini, menu ini digunakan untuk ini dan sebagainya. Bagaimana cara kita nanti entry di situ? Bagaimana cara klik nanti recovery-nya? Bagaimana cara kita menggambar dan sebagainya? Itu adalah bagian dari penguasaan. Minimal lapangan yang kita akan kerjakan di situ memahami semuanya ya, sudut-sudutnya kita pahami. Kalau sudah memahami platformnya, yang ketiga minimal harus memilih broker. Diingat, ketika kita sudah memahami penggunaan platformnya, memahami bagaimana analisanya, memahami bagaimana menempatkan titik entry-nya, memahami bagaimana cara exit-nya, maka selanjutnya kita mempersiapkan untuk menggunakan real account. Sebelum kita menggunakan real account, tentu kita memilih broker. Apa itu broker? Broker adalah perantara ya, yang menjembatani antara user, antara trader dengan market. Apakah tidak bisa kita langsung? Tidak bisa. Pasar besar itu tentu tidak melayani partai-partai yang kecil ya. Dan mereka biasanya dilayani yang besar ya. Jadi ada big market,
bukan black market ya, big market, market yang besar itu, ini biasanya yang mendominasi adalah bank-bank besar ya, bank Eropa, bank Amerika, Inggris, Jerman, termasuk City Group, City Corporation, ada HSBC, ada macam-macam ya, ada McMorgan, itu bagian dari big marketnya atau big playernya. Jadi mereka punya saham yang besar di situ. Artinya ibaratnya kita dagang, ada grosir atau ada tengkulak yang besarnya, atau apa ya istilahnya ya, ada pemain besarnya, dia yang pemodal yang bisa terkadang naik turunkan harga ya, walaupun tidak seenaknya karena nanti sangat berpengaruh. Minimal dia yang punya modal besar yang bisa sedikit banyak mengguncang harga. Setelah itu baru nanti di sana di berikutnya broker atau exchanger atau money changer, penukar. Ini bisa juga terkadang bank-bank lokal atau bank-bank di bawahnya. Jadi bank juga, antar bank itu transaksi sama, juga mengambil keuntungan. Jadi dari money changer ada kalanya ditukar ke bank dulu ya, jadi ngesup ya. Jadi ada money changer, ini ditukar ke bank, dari bank baru nanti dilanjutkan ke pasar besarnya, atau dari broker bisa langsung ke pasarnya, baru dari sini ke trader ya, tradernya. Sehingga trader ini kecil kemungkinan untuk masuk ke sini, sehingga harus ada perantara, ada yang menjembatani antara trader dengan pasar ya, pasar besarnya.